Shalom saudara-saudara, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melanjutkan kitab Ulangan. Kita sudah sampai di Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 21. Yang demikian bunyinya. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah anak durhaka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perikop ini mengingatkan kita tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan anak terhadap orang tua. Teks ini dimulai dengan menggambarkan seorang anak yang nakal dan pemberontak, yang menunjukkan penolakan terhadap otoritas orang tua. Masa kini juga didapati ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya. Mereka tidak lagi menghormati kedua orang tua yang telah membesarkan. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat 19-20 di sana menyatakan, apabila anak itu tidak mendengarkan dan tetap dalam kedegilannya, maka orang tuanya harus menyerahkannya kepada para tua-tua kota. Mereka harus memberitahukan kedegilan dan pembangkangan yang dilakukan anaknya, termasuk tindakannya sebagai pelahap dan peminum. Kemudian berdasarkan laporan dari orang tuanya dan persetujuan dari tua-tua kota, maka anak yang degil dan pembangkang itu layak dihukum mati oleh orang sekotanya. Hal ini dilakukan sebagai peringatan untuk menimbulkan rasa takut dari orang-orang lain, sehingga mencegah pengulangan tindakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dalam zaman kita ini, aturan seperti ini terlihat sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Allah menyatakan tindakan ini memiliki tujuannya, yaitu membuat orang lain yang ingin bertindak seperti itu menjadi takut dan tidak melakukannya. Hukum ini lebih sebagai pencegahan timbulnya kejahatan yang berlebihan dari seorang anak dan mencegah pembiaran orang tua. Demikian juga sikap dari seisi kota agar setiap orang tidak sembarangan berbuat jahat, melainkan bertanggung jawab atas tindakan keadilan bagi setiap orang di kotanya. Saudara-saudara, dalam perintah ini juga terkandung pesan bagi setiap orang tua untuk mendidik anak dalam kebenaran sebelum anak itu menjadi degil dan pembangkang. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa disiplin kepada anak bukanlah tentang hukuman. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada tantangan dalam mendidik anak-anak kita. Namun walaupun demikian, kita tetap harus mendisiplin, yaitu dengan disiplin yang bijak, yang penuh kasih, yang kemudian dapat membantu anak-anak kita memahami nilai-nilai yang penting dan membangun rasa tanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan kita sebagai orang tua memiliki dampak yang lebih besar, tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di masyarakat. Oleh karena itu, mari refleksikan di dalam diri kita, agar saudara dan saya juga lebih disiplin di dalam hidup kita, menghargai firman Tuhan yang mendisiplin diri kita, agar kita hidup lebih teratur. Demikian pula anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, juga demikian. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita.